kalau kamu berdoa di sana ngontrak, kok berdoa ngontrak sih? Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Lagi-lagi teman-teman, kita melihat sebuah video yang memberikan penerangan kepada kita bahwa masih ada kelompok yang dikatakan mayoritas sedang mengeksekusi kelompok-kelompok minoritas dalam beribadah. Disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman, ketika saya membicarakan tentang kelompok mayoritas ini, bukan berarti semua orang-orang yang beragama mayoritas ini melakukan hal yang sama, tidak. Bahkan di lingkungan saya sendiri, banyak orang-orang yang sebenarnya beragama mayoritas ini menjadi orang-orang yang peduli sama kita. Mereka adalah orang-orang yang menjadi sahabat dan teman kita juga. Tetapi kenyataannya di negara Indonesia ini yang menjamin kebebasan untuk beribadah, berdoa dan sebagainya, masih ada oknum-oknum yang tidak pantas melakukan hal yang harusnya mereka tidak lakukan. Seperti mengusik ibadahnya orang, memberhentikan ibadahnya orang dan sebagainya. Bahkan yang lebih parahnya adalah ketika mereka ini disinggung sedikit, mereka langsung ngamuk. Bahkan yang membuat saya heran adalah ketika mereka ini mudah sekali untuk emosi, mudah sekali untuk marah. Saya nggak mengerti tujuan mereka untuk memberhentikan umat-umat beragama minoritas lainnya dalam hal ini. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan video bagaimana kelompok mayoritas ini yang sedang mengeksekusi kelompok minoritas dalam melaksanakan ibadah keagamaannya. Videonya sebagai berikut. Mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau di luar itu Nah gini Pak, sorry Pak, kasihlah kita ini apa Pak. Kita kan masa kita nggak bisa berdoa gitu. Masa kita nggak bisa berdoa? kenapa nggak Bapak di Puri aja betul jelas tempat Bapak. Nah gini Pak, di Puri itu sudah harus masa kontraknya. Kalau di Puri ngebangun ini buat motor bisa. Kalau kamu berdoa di sana ngontrak, kok berdoa ngontrak sih? Jadi begini. Apa tuh tadi uang jalanan lo? Hai. Monyet lo. Uang jalan. Apa yang habis itu? Sampai itu uang. Sangat disayangkan aksi-aksi seperti ini. Sekali lagi saya disclaimer, tidak semua orang yang beragama mayoritas ini melakukan hal yang sama. Hal ini akan terus terjadi di bangsa Indonesia ini. Entah itu tempatnya berbeda-beda. Entah di mana, yang pasti. Entah itu berbicara tempat yang berbeda-beda. Entah itu berbicara tempat yang berbeda-beda. Selama mereka ini masih melakukan hal yang sama, maka tidak ada kenyamanan ibadah. Selama kelompok-kelompok atau orang-orang seperti ini masih melakukan hal yang sama, maka tidak ada jaminan keamanan dalam beribadah umat beragama, khususnya minoritas. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, setipis itukah iman mereka ketika melihat orang melaksanakan ibadahnya? Apakah dengan orang melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agama masing-masing, lalu iman mereka yang sebagai mayoritas ini goncang, mudah tumbang, atau hal yang membuat mereka resah begitu? Kalau mereka resah terhadap apa yang dilakukan oleh umat minoritas, berarti mereka tidak sesuai dengan negara Pancasila, negara yang menjunjung tinggi perbedaan. Sebab semuanya dijamin, setiap orang boleh memilih agama dan kepercayaan masing-masing. Lantas, dalam hal ini, siapa yang bisa kita salahkan? Saya tidak bisa menjawab. Tetapi kalau kita melihat, dari pihak ini pun tidak akan pernah berhenti melakukannya. Dari pihak pemerintah, sampai hari ini tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Padahal memang kepala negara sudah berbicara setiap orang memiliki kebebasan. Itu kan hanya tertulis. Tetapi yang di lapangan berbeda. Jadi bagaimana teman-teman? Yuk kita junjung tinggi yang namanya perbedaan. Yang namanya perbedaan itu tidak akan pernah bersatu dalam hal iman dan sebagainya. Itu kan tidak apa-apa, nggak masalah. Asal kita ini bersaudara. Asal kita ini saling menghargai satu sama lain. Toh kita hidup di negara yang dibebaskan untuk memilih agamanya masing-masing. Sesuai dengan isi hati kita.
Makanya ada yang istilahnya lock out, lock in, yaitu kan kebebasan untuk memilih kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. Yuk kita beragama dengan beragama yang menjunjung tinggi keakraban satu sama lain. Ya, saya pinjam bahasa teman-teman mayoritas bahwa agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Yuk kita menggunakan hal seperti itu. Dan saya sangat setuju dengan hal seperti itu ya, kalimat-kalimat seperti itu. Mari kita junjung tinggi toleransi bersama-sama, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, tapi tetap dalam sikap sopan ya dalam berkomentar. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.